Ya, itu tadi pidato Presiden terkait kesehatan yang baik-baik kita aminin pemirsa, termasuk bagaimana tadi perbaikan puskesmas dan fasilitas kesehatan untuk seluruh masyarakat di tanah air. Nah, kalau kita bicara cita-cita ya tadi banyak sekali. Namun kini kita coba bahas bagaimana penyampaian asumsi makro pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2027 yang disampaikan oleh Presiden di parlemen beberapa saat yang lalu. Apakah Prabowonomics, right, jangan dipisah, oke. Prabowonomics ini dapat mewujudkan 8% pertumbuhan ekonomi di tahun 2029 nanti. Sudah hadir bersama kami pengamat ekonomi Indef, ada Bang Rizal Taufikur Rahman. Assalamualaikum, selamat sore Bang Rizal. Waalaikumsalam Mas Juno, selamat sore. Iya, terima kasih sudah bergabung. Tadi udah nonton dong dari pagi sampai tadi jam 4-an? Iya pasti dari pagi ya, terus diselingi Jumat, kemudian baru selesai ya Mas. Betul, banyak sekali yang disebutkan Bapak Presiden dan juga bagaimana tadi pencapaian, ada juga target. Nah, tapi yang menarik dulu Bang Rizal, kita bicara ekonomi nih ya, ranahnya Bang Rizal. Ada target tadi 6% lah sampai akhir tahun. Is it possible? Di 2027 ya, 6% kan tadi. Asal ada catatannya ya, syarat untuk mencapai itu tentu engine growth-nya harus sesuai dengan upaya 6% gitu ya. Jadi memang angka ini sih di bawah dari PPKF ya. Tadinya 5,8 sampai 6,5 diambil tengahnya ya, 6% gitu. Memang jauh lebih realistis lah pemerintah gitu ya mentargetkan itu. Tetapi yang lebih penting adalah tadi engine growth-nya itu dari mana gitu. Nah, saya melihat ada beberapa catatan gitu ya. Apakah investasi gitu ya, atau konsumsi rumah tangga atau perdagangan luar negeri, atau lagi-lagi dari pengeluaran pemerintah yang luar biasa ya. Karena kan di laju pertumbuhan ekonomi di semester 1 ini ya 2026 katakanlah ya 5,45%, di mana kuartal 1 5,61 ya, kuartal 2 5,29. Ini kan semuanya makroekonomi indicatorsnya paling tinggi adalah dorongan dari transfer payment kan, government expenditure. Dan kalau kemudian ini lagi-lagi melalui itu berat sekali ya. Jadi berat sekali fiskal untuk menanggung beban derita dari target yang jauh lebih besar ini. Nah, untuk itu maka pemerintah harus memperkuat pergeseran ya capaian pertumbuhan ini melalui apa? Ya investasi ya, harus ditopang terus gitu, harus didorong terus agar realisasi investasinya itu jauh lebih tinggi lagi gitu. Berarti gini Bang Rizal, kita nggak bisa lagi berharap pada konsumsi rumah tangga atau pengeluaran pemerintah, investasi ini harus digenjot gitu. Persis Mas Juno ya. Jadi justru realisasi investasi ini yang menggerakkan ekonomi kita. Ya, industri manufaktur yang berbasis pada padat karya menjadi concernnya. Industri manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi dan multiplier efek terhadap penyerapan tenaga kerja tinggi, kemudian juga terhadap perbaikan income dan juga produktivitas menjadi catatan penting itu. Itu saya kira kita mesti membangun dan juga terus memperkuat sistem ekonomi dan engine growth ini. Engine growth-nya memang ada di industri manufaktur ya kalau kita lihat, kemudian perdagangan, pertanian gitu ya. Tapi gini Bang Rizal, beberapa sektor-sektor lain. Kalau bicara tadi manufaktur ini kan pertanyaannya adalah ketika kita nggak usah bicara Asia, ASEAN pun kita bukan pilihan utama para investor gitu ya. Anda melihat apa yang harus, walaupun tadi kita tahu ini memang item yang sangat krusial bicara investasi, apa yang harus diperkuat agar investor mau datang dan menanamkan modalnya di sini. Sementara kita tahu bahwa iklim investasi kita buruk sekali, plus juga ya sudah bergeser lah ke Vietnam dan negara-negara tetangga. Kepastian hukum sih Mas Juno ya. Jadi regulasi jangan cepat berubah ya. Harus konsisten ya, sehingga tentu iklim investasi akan terjaga ya. Justru regulasi ini menurut saya yang paling krusial ya untuk membangun investasi. Nah, instrumennya siapa yang menjaga ini ya? Danantara ya. Danantara ini kan membawahi dari seluruh BUMN kan sekarang.
ya. Dan sekarang kan proses itu menjadi sangat krusial ya. Dari 1.000 lebih BUMN menjadi 300 BUMN ini untuk supaya agile kan memang menjadi trigger penting gitu ya, sebagai salah satu pelaku ekonomi ya, sebagai agen pembangunan ekonomi ini. Maka lagi-lagi Danantara tidak akan cukup efektif gitu untuk membangun dan juga menggerakkan ekonomi melalui investasi tadi jika regulasi ya, kebijakan yang selalu tidak konsisten atau berubah-ubah. Nah, ini harus dijaga, Mas Juno ya. Jadi justru ini menjadi penting. Ini menarik tadi Bang Rizal bilang Danantara BUMN. Kita tahu Pak Presiden akan kembali mengerucutkan ya, BUMN kita ratusan nanti akan jadi 300 sekian. Anda melihat langkah ini seperti apa, Bang Rizal? Ya, saya kira ini upaya pemerintah. Saya kira kita apresiasi gitu ya, untuk supaya lebih agile gitu, dan juga supaya jauh lebih efektif. Tetapi secara teknis gitu ya, memang ini tidak mudah gitu ya. Bahkan kemarin juga dari Danantara CEO-nya gitu ya, bahwa ternyata banyak sekali ya BUMN karya ini ternyata utang lebih tinggi daripada aset yang ada, katakanlah gitu ya. Itu yang besar-besar misalnya. Nah, belum lagi yang sekarang sedang di screening, kemudian juga dikelompokkan gitu ya. Dan tapi yang paling penting adalah justru BUMN ini ya, seperti halnya di Undang-Undang BUMN kan menjadi agen pembangunan ekonomi nasional ya. Dan itu harus menggerakkan ekonomi. Nah, tentu harus punya pengaruh positif terhadap pelaku-pelaku usaha selain BUMN, BUMS, kemudian koperasi katakanlah, atau juga UMKM ya, dan lembaga-lembaga usaha lain yang notabene ini menjadi tanda kutip ya, partnership dari BUMN ini, dan BUMN menjadi sebagai prime mover aktor ekonomi yang harus bisa menggerakkan ekonomi melalui apa ya, investasi tadi gitu. Jadi investasi ini memang harus digerakkan oleh pelaku usaha yang notabene BUMN sebenarnya memiliki fungsi yang paling kuat di dalam investasi ini. Nah kalau saya tanya yang lebih mungkin agak detail nih Bang Rizal. Kalau kita tahu tadi disebutkan memang pemerintah punya target tahun depan 6% lah gitu ya. Walaupun memang masih possible. Tapi inflasi ini tetap di 2,5%. Sementara asumsi nilai rupiah 17.500 lah kira-kira seperti itu. Nah menurut Anda nih Bang ya, logika ini masih make sense atau seperti apa? Kalau analisa Anda? Memang lagi-lagi memang akan ada itu kebijakan yang harus mendrive itu semua. Lagi-lagi di kebijakan ya. Fiskalnya memang betul-betul konsisten gitu ya. Jadi bisa saja Mas terjadi secara teori ya, secara konsep, tapi pertumbuhan tinggi kan tidak selalu harus diikuti oleh inflasi tinggi kan. Ya. Memang inflasi tinggi itu bagus manakala growth-nya juga tinggi gitu. Karena itu bentuk sinyal dari konsumsi kan. Nah, tetapi yang paling penting adalah pertumbuhan yang berasal dari peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas itu jauh lebih penting. Saya kira pemerintah kan kurs katakanlah menargetkan ya di angka katakanlah 16.800 sampai 17.500 katakanlah ya per dolar, atau misalnya inflasi tadi. Tapi kalau kemudian sisi lain growth tinggi, inflasi rendah dan rupiah katakanlah relatif lemah, ini butuh memang penjelasan kebijakan yang kuat. Tadi lagi-lagi memang pertumbuhan 6% itu biasanya meningkatkan permintaan impor bahan baku dan barang modal, Mas. Jadi kalau ekspor katakanlah dan arus modalnya tidak mengimbanginya, maka tekanan terhadap rupiah justru biasanya naik ya. Rupiah katakanlah di 17.500 ditargetkan ya. Ini juga punya potensi menciptakan imported inflation, Mas. Ya. Jadi kalau kemudian pemerintah berupaya mengasumsikan itu, memang itu tidak mustahil, tapi punya tensi internal yang harus dijelaskan oleh pemerintah. Dari mana katakanlah tambahan pasokan dan devisa datang, sehingga ekonomi bisa
mengakselerasi tanpa menimbulkan tekanan harga dan kurs gitu. Oke, baik. Mas. Nah, kalau target yang 8% Bang Rizal ya di 2029, Anda melihat ini kan ya sesuai janji juga sih sebenarnya 8%, walaupun dari pelan-pelan kita ada di 5, sekian dan 6 gitu. Anda melihat realistis nggak sih ketika 2029 ada angka itu 8% itu, Bang Rizal? Iya. Kalau misalnya kita lihat dulu yang angka 6% tahun ini ya, tahun depan katanya ya. Berarti pemerintah kan mulai masuki fase akselerasi nih. Ya. Tetapi ini juga sekaligus memperlihatkan betapa curamnya lintasan menuju 8% pada 2029. Mas. Ya, bayangkan dari 6 2027 tiba-tiba 8, kan 2% bayangkan ya. Pemerintah dan tentu DPR ya menyepakati rentang ini ya. Di 2027 kan menjadi 6%. Dari 6% menuju 8% hanya dalam 2 tahun berikutnya membutuhkan lonjakan investasi. Berapa coba? Produktivitas, industrialisasi dan ekspor pemerintah berapa besar gitu. Jadi memang target 8% ini tidak tercapai hanya dengan memperbesar belanja pemerintah yang tadi di awal saya sampaikan. Justru potensial growth-nya Indonesia harus dinaikkan. Kalau produktivitasnya, ICOR-nya, kualitas tenaga kerja, katakanlah ya, kepastian regulasi yang tadi tidak berubah-ubah, dan daya saing industri tidak berubah secara struktural, maka ekonomi mungkin mendapat stimulus sesaat saja. Tetapi sulit mempertahankan pertumbuhan di angka yang lebih tinggi lagi, katakanlah di 7-8%. Artinya apa? Ini challenging sekali gitu ya, pemerintah menargetkan angka ini. Harus ada upaya-upaya keras ya, yang tentu inovasi-inovasi yang memang realistis dan bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini bottleneck gitu di kebijakan fiskal maupun di engine growth-nya itu, Mas. Bang Rizal, kalau kita sedikit ya bicara MBG, ini kan banyak dikritisi bahwa ini salah satu pengeluaran yang begitu besar dan harusnya bisa dialokasikan untuk hal lain. Ada catatan di sini Bang, walaupun tadi Pak Presiden tetap akan melanjutkan tapi dengan banyak perbaikan ke depannya agar hasilnya juga maksimal. Anda punya concern soal MBG dan RAPBN dan juga belanja kita? Ya, pemerintah saya kira udah mau 2 tahun ya MBG ini berlangsung ya. Mestinya lesson learn lah. Itu sudah cukup banyak lesson learn-nya ya. Bahkan secara pengelolaan ya, birokrasi ya, bahkan saya kira ada moral hajat di situ dan sebagainya. Itu pembelajaran penting gitu ya. Jadi next-nya MBG ini seyogianya itu harus betul-betul selektif ya, dan targeted. Ya, jangan kemudian target yang 80.000 itu mestinya ditinjau ulang. Dalam konteks bisnis prosesnya itu juga harus dievaluasi ya, agar jauh lebih efektif kemudian juga memberikan dampak yang lebih real gitu ya. Jadi targeted sasaran ini saya kira menjadi catatannya. Kemudian SPPG yang selama ini katakanlah tidak sesuai standar ya tentu harus dipertimbangkan gitu ya. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana MBG ini bisa memberikan tidak hanya dampak yang ditargetkan, tetapi tentu bisa memperbaiki kelembagaan ekonomi yang menopang ya, dari dari program ini. Karena harapannya ya MBG ini kan bisa menghidupkan supply chain di desa terutama begitu ya, atau supply chain yang menopang SPPG itu. Dan kelembagaan ini menjadi concern yang penting di dalam perbaikan MBG ke depan. Selain dari targeted tadi dan juga realistis gitu. Ya, karena ini jumlah uang yang sangat besar, tidak hanya bisnis prosesnya harus diperbaiki, monitoringnya juga harus sangat terstruktur dan juga tentu saja harus rutin gitu ya. Dan tentu evaluasinya juga menjadi utama gitu, sehingga inovasi perencanaan atau desain perencanaan itu terus berinovasi gitu. Oke, Bang Rizal, satu mungkin kalau kita lihat pidato Presiden banyak sekali ya ada ya tadi pencapaian segala macam dan juga target di tahun depan. Anda ada punya catatan yang ingin Anda highlight yang mungkin belum saya tanyakan, menurut Anda Bang Rizal apa yang harus ya mungkin jadi catatan dalam pidato tadi menurut Anda? Ya, catatannya saya kira
mungkin lebih antara capaian pertumbuhan, kemudian antara realitas di lapangan gitu ya. Ini harus inline, inline. Itu saya kira menjadi penting karena masyarakat itu tentu menjadi concern ya di dalam apa yang dicapai oleh pemerintah, yang disajikan oleh pemerintah tadi itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Ya, jadi capaian-capaian itu jauh akan lebih berarti ya bagi masyarakat manakala angka-angka itu bisa dirasakan oleh mereka. Apa yang paling baik tadi dari pencapaian Prabowo menurut Anda, Bang Rizal? Satu saja. Saya kira menurut saya masalah efisiensi ya. Konsolidasi ya pembiayaan fiskal yang selama ini ternyata lumayan besar ya. Bahkan setiap per tahun kan sangat tinggi ya, hampir 360 triliun gitu. Dan pemerintah ya seyogianya dengan angka ini bukan hanya sebatas angka saya kira ya. Bukan masalah efisiensi. Bahkan saya kira yang 30% hampir 360 triliun ini ya dari belanja jasa dan barang, justru saya kira ini yang luar biasa nih, gagasan yang sangat masuk akal menurut saya ya. Tapi pemerintah mengapa? Karena dia kan pembeli yang besar ya. Ketika pengadaan dikonsolidasikan, bargain power pemerintah kan naik nih. Fragmentasi pembelian berkurang, harga satuan dapat ditekan, ekonomi upscale-nya kan tercipta. Tetapi ada catatannya Mas. Jadi potensial saving tadi 360 triliun itu jangan langsung diperlakukan sebagai uang tunai yang otomatis tersedia. Oh bukan itu, ya? Mas. Bukan ya? Betul. Yang kedua, efisiensi tidak boleh berubah dari sekedar pemotongan anggaran atau mengejar barang termurah. Tapi dari ekonomi publik katakan atau sektor publik, ukuran yang benar itu ada value of money-nya, ekonomis dalam konteks efisiensi dalam proses, efektif dalam output. Yang ketiga adalah ini yang penting, konsolidasi pengadaan mempunyai konsekuensi terhadap struktur market. Jadi kontrak yang semakin besar memang meningkatkan daya tawar pemerintah, tetapi justru punya potensi membuat UMKM dan pemasok yang selama ini ya terutama di daerah akan sulit kompetitif. Ini juga menjadi catatannya sih Mas. Oke, baik Bang Rizal, terima kasih ya atas analisanya. Kita tadi sama-sama dukung tentunya hal yang baik, yang positif, yang dicita-citakan Pak Presiden dan jajarannya. Semoga dapat terwujud ya. Indonesia yang sejahtera, kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang baik, dan rakyat bisa dapat kerja ya. Yang nganggur dapat kerja, yang lapar bisa makan ya Bang Rizal. Sesimpel itu. Persis. Terima kasih Bang Rizal. Sehat-sehat terus untuk kita. Merdeka Bang Rizal. Siap, Mas. Merdeka. Terima kasih.